Ya sama ya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk berkumpul pada hari ini di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan melalui pemberdayaan perempuan. Yang kami hormati Direktur Yayasan Gerak Alam Timur, yang kami hormati Direktur Yayasan Sungai Daya Nusantara, yang kami hormati para peserta kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan melalui pemberdayaan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih dan selamat datang. Kabit Perlindungan Perempuan, Kabit Kualitas Hidup Perempuan di Dinas PTA Provinsi NTT, yang saya hormati juga Bapak Niko, Kabit Perlindungan Perempuan dari Dinas PTA Provinsi NTT, dan yang saya kasih teman-teman dari Dinas PTA, Nona Rizky, Ibu Desi, Ibu Lisa, dan partner. Dalam beberapa itu kita jual satu, makanya Kominfo salah satu contoh untuk perdagangan orang kasus perempuan kita jual satu. Jadi jual satu kasus, jual satu bibit pasar untuk tadi rekor dari 30 provinsi. Itu salah satu. Tapi dalam beberapa hal juga kita cuma juara satu antara 1 sampai 3. Contoh entah kita 1, 2, 3 atau apa setahun dia kontekan kita. Hanya mungkin sebentar Papua yang 1, Papua Barat 2, nanti NTT 3 atau apa, ganti nanti NTT naik ke nomor 2, itu kita jadi juara satu. Terima kasih atas pekerjaan yang sudah diberikan kepada Komeka untuk menikmati proses ini, dan ke depannya kami berjanji kita siapkan kapanpun mau pertemuan, mau berdiskusi, mau etik, mau menikah, dan mama-mama, bapak-bapak, kita siap, kita jadikan sebagai center untuk diskusi untuk kami siap berkoordinasi. Terima kasih, demikian saja kesempatan beberapa dari saya semuanya pada diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam berlian. Baik, pada tempat yang pertama kami menyampaikan bahwa sejatinya pagi ini Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Diana Leskodan, apoteker bagi Perbankan, hadir bersama kita di kegiatan yang sangat bermartabat ini. Daripada waktu yang sama, Ibu Kadi saat ini sedang peliputan kegiatan di TVRI yang akan disiarkan pada hari Senin dalam kegiatan yang sama. Yang kedua, kami dapat Ibu tidak sebut kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dari Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu bersama di tempat ini di Yayasan Alpha Omega untuk kita bersama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pemberdayaan perempuan. Yang kami hormati Ibu Kabit Kualitas Hidup Perempuan BP3A B2AB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan Alpha Omega Bapak Martin Ralo SE, pimpinan Yayasan Gerbang Alam Simon Ibu Delis Hayong SPD, yang kami hormati juga pimpinan Yayasan Sungai Daya Nusantara Ibu Damaris Mengenai SH, mohon maaf kalau saya salah sebut,
yang kami hormati dan kami kasih Bapak, Ibu, teman-teman semua yang berkenan hadir dalam kegiatan pada hari ini. Kita lihat dari data Simponi, salah satu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jika kita lihat data kekerasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2023, ada begitu banyak korban yang mengalami kekerasan, dan dari angka-angka itu tidak bisa kita pungkiri angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat tinggi. Pelajar ada 430 korban, kemudian ibu rumah tangga yang tidak bekerja 197 korban. Dengan angka kuantitatif sesuai dengan tingkat pendidikan yang juga bervariasi, mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi. Kaum perempuan yang pada tingkat pendidikan tinggi perguruan tinggi saja tercatat 141 kasus. Kemudian tidak turun ke tingkat SMP ada 309 kasus, SLT ada 376 orang, kemudian SD ada 200 orang. Angka-angka ini menurut kami sangat luar biasa. Dari data-data ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikologis, penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi, dan ada kekerasan seksual. Dan dari data juga kekerasan seksual ini dipilah yang dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan, berjalan bersama semua stakeholder, semua pemangku kepentingan terkait pemerhati bidang atau dalam urusan perempuan. Sehingga pada hari ini DP3A P2KD ada oknum laki-laki yang memiliki istri 12 orang. Orang pertama tidak melapor, orang kedua tidak melapor, sampai orang ke-12 baru melapor. Artinya berarti perempuan yang nomor 12 menjadi pahlawan bagi kita semua. Ini tidak mulai kita tutup usaha orang lain yang tidak usah tahu. Kita harus berani menyampaikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal dinas P3K2KB punya unit pelaksana TSDR yang selalu siap menerima laporan dan membantu mama-mama dan anak-anak yang mengalami setiap permasalahan untuk kita bersama mencari jalan keluar sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Jika mengalami atau mengetahui, melihat, jika tidak bisa sendiri, bisa menelpon ke 129. Nomor ini ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi bisa diakses ke seluruh provinsi dan kabupaten kota. Jika tidak menelpon, yang sekarang saya tahu hampir 75% memiliki HP Android, bisa WhatsApp di nomor 08 111 129 129 atas nama Ibu Kadis P3K2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan bersama seluruh pengurus Yayasan Alpha Omega yang menyiapkan tempat dan semuanya bagi kegiatan hari ini, dan juga kepada narasumber dari Yayasan Gerbang Alam Timor. Saya mau sebut singkat, tapi saya takut salah sehingga saya sebut panjang. Narasumber dari Yayasan Gerbang Alam Timor dan Yayasan Ume Daya Nusantara. Atas seizin kita semua dan mohon maaf dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan melalui pemberdayaan perempuan pada hari ini saya buka dengan resmi. Mari kita berdiri sejenak, menyiapkan diri berdoa. Dengan saya menghadiri doa ini, menurut keyakinan saya yang lain terkait.
Segala puji dan syukur kami haturkan kehadiratmu yang Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kiranya Engkau memberkati sehingga acara kegiatan kesadaran ini boleh berlangsung dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati, menyertai dan melindungi kami dan boleh menjadi berkat bagi bersama kami maupun dari kami sendiri dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu yang besar. Membahas soal kekerasan terhadap perempuan. Inti dari pokok bahasan tentang kekerasan terhadap perempuan ini tentang bagaimana untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan korban kekerasan sehingga perempuan korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan dapat menyuarakan apa yang mereka alami, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual, dan membantu perempuan itu untuk terbebas dari keterbelakangan dan juga tentu saja mencegah dirinya untuk menjadi korban kekerasan. Yang terhormat Bapak Kabit Perlindungan Perempuan dan Anak, yang terhormat Dr. Eci. Kalau ngomong tentang kekerasan ini seru ngeri-ngeri siapa, karena memang angka kekerasan di provinsi NTT terkhusus di Kabupaten Kupang itu agak lebih spesial. Kalau di Kabupaten Kupang itu dia banyak tapi tidak tercatat. Ini yang mungkin kami berterima kasih kepada visi yang membantu kami untuk bisa mengakses Simponi untuk membantu dinas. Baik, nah kan pasti setiap kali kita jalan orang selalu bilang begini, Ibu, kenapa selalu ngomong kekerasan terhadap perempuan? Apalagi kalau kita punya kesalahan, dia bisa ingat dari tahun 3 sampai tahun berikutnya, ulang terus seperti itu. Jadi sebenarnya kekerasan itu tidak hanya di perempuan, tapi kami juga bapak-bapak juga suka mengalami kekerasan. Nah, dasar mengapa perempuan, karena perempuan ini merupakan kelompok rentan yang dia itu rentan terhadap kejahatan. Yang kedua, perempuan sebagai kelompok rentan, dia berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan karena dapat merendahkan derajat manusia dan pelanggaran HAM. Itu dasarnya kenapa kita ngurusin perempuan bukan ngurusin kekerasan terhadap laki-laki. Nasional itu ada peraturan pemerintah nomor 5 itu terkait dengan peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Nah, kalau yang di PP 5 ini dia ada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang kedua, dia ngomong juga tentang kesetaraan gender, pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Nasional juga banyak sekali komitmen dari pemerintah. Ada deklarasi universal hak asasi manusia, ada undang-undang nomor 7 tahun 1987. Komnas Perempuan pernah membuat penelitian. Tadi Bapak Bu kita ngeri. Ini juga lebih ngeri lagi kalau kita lihat data dari Komnas Perempuan. Setiap 2 jam 3 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan yang usianya 15 sampai 64 tahun itu mereka mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidup mereka. 1 dari 10 perempuan usia 15 sampai 64 tahun mengalami dalam 12 tahun terakhir. Sistem hukum belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan. Nah, dasar dari ini di nasional mereka mencoba untuk membuat yang namanya undang-undang yang bisa untuk melindungi perempuan korban kekerasan. Selama ini yang ada kita ada undang-undang PKDRT, kita juga ada undang-undang KUHP. Kalau jangan lihat dulu, akibatnya kalau kulit jangan bisa, jangan di luar. Karena ini dia bisa kalau melapor ini dia masih di dalam pelecehan seksual fisik. Pelecehan seksual fisik, mama masih tahu kalau pegang. Ini pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
Jadi asal ya mungkin yang begitu lah, karena ada kader KB di ini ya. Nah ini mungkin yang kita harus lihat kembali ya Pak ya, bagaimana ini. Karena pemasangan kontrasepsi kalau itu menimbulkan menimbulkan bahaya, ini kita bisa masuk di sini. Apalagi kalau pemasangan itu menimbulkan bahaya, misalnya ada dampak-dampak tertentu, itu juga akan jadi masalah dan ini bisa masuk di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Terus kekerasan seksual berbasis elektronik, nah ini yang sering terjadi, ya, ini yang sering terjadi yang perlu lupa bahwa ini undang-undang suatu. Jadi kalau ada yang potong coba-coba beli rumah di simpan baik, screenshot, kalau suka langsung lapor, ya. Jadi ini kekerasan seksual berbasis elektronik, ya. Ini sering terjadi juga di anak-anak. Tolongnya Pak ya, yang ini sering terjadi anaknya mereka korban atau dengan laki-laki yang tidak terkenal karena korban rayuan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kekerasan seksual berbasis elektronik ini ada hukum yang mengatur. Oke. Nah, ini poin penting di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, di dalam undang-undang ancaman di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ada ancaman pidana dan denda untuk korporasi yang melakukan PPKS. Nah, untuk korporasi yang melakukan PPKS ini adalah misalnya guru, yang kedua puskesmas, rumah sakit, itu ada hubungannya. Saya tidak ada kesempatan untuk ngomong tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ngomong satu kali saya bisa diberi kesempatan, itu saya harus duduki denda-dendanya. Terus yang kedua, di dalam undang-undang PPKS itu memberikan perlindungan kepada korban, termasuk korban penyebaran konten pornografi. Jadi kalau dapat video yang aneh-aneh, jangan coba-coba dibuat. Jadi undang-undang PPKS itu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau bapak dengar ada orang yang lagi kasus pemerkosaan atau kasus kekerasan seksual atau apa tidak terbuka untuk umum, itu bisa kita buat pengaduan. Yang kedua, penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak boleh atau toleran. Jadi tidak ada toleransi. Kecuali kalau dia berlaku anak. Cuma di dalam di dalam perjalanan itu biasanya ada itu. Tapi bapak-bapak tidak mempengaruhi korban, ya, karena dia tidak trauma itu seumur hidup. Nah, yang berikut menginformasikan kepada korban untuk tidak membersihkan diri atau mati terlebih dahulu sebelum melapor atau melakukan itu ke rumah sakit. Kadang-kadang kalau orang tua lebih daripada yang korban. Lu masih begini-begini, nanti kalau polisi nanya gini-gini, akhir korban paling bisa jadi kayak kedengarannya. Karena dia bisa mengintimidasi yang ketolong. Jadi kita jangan ambil alih pengambilan keputusan, biarkan korban yang bilang. Nah, bagaimana menghindari terjadinya kekerasan seksual? Pertama, harus berani bicara. Yang kedua, berani bersikap tegas. Yang ketiga, hindari bertemu atau bepergian dengan orang baru. Yang keempat, bekali diri dengan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Mendorong partisipasi masyarakat. Bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat agar masyarakat juga bisa melaporkan, kita bisa lewat kampanye publik, kita bisa lewat pelatihan dan pendidikan seperti ini, kita saling berbagi, terus juga kita kolaborasi dengan pihak, bagaimana kita bisa
bisa seperti bersama-sama dengan Riau dan Niaga, terus juga memastikan ada regulasi atau kebijakan, terus ada layanan dukungan, sosialisasi peraturan PPKS, terus ciptakan lingkungan yang aman terhadap PPKS. Jadi pastikan juga lampu kayak begitu juga perlu, karena penerangan lampu kalau tanpa juga itu menjadi salah satu penunjuk. Pemulihan korban itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melihat apakah korban masih trauma. Kalau korban masih trauma, perlu kita sampaikan informasi ini kembali lagi kepada pemerintah atau non pemerintah agar ditindaklanjuti layanan apa yang perlu diberikan ke korban. Terus memberikan dukungan untuk menyelenggarakan pemulihan korban, memberikan pertolongan darurat kepada korban, membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Itulah kelebihan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena dia mengatur semua, termasuk di dalamnya partisipasi keluarga. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah. Layanan kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, dapat membantu mencegah berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Konseling dan konseling berkelompok itu juga bagian dari dukungan untuk membantu perempuan yang telah mengalami kekerasan untuk pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Yang kedua, dia juga harus bisa berpartisipasi untuk berpartisipasi di dalam semua kegiatan yang ada di baik di desa maupun di kota, akses menjadi dia haknya dia juga bisa ikut berpartisipasi di dalam segala dia bisa ikut berpartisipasi di dalam perencanaan pembangunan, dia juga bisa ikut mengontrol haknya dia, dan terakhir dia bisa merasakan manfaatnya. Selamat siang teman-teman. Kita memang jika menilai untuk lebih banyak diam, tetapi kalau orang pokok kita diam itu salah. Ya. Pengalaman di perjalanan ini saya sekian puluh tahun, 30 tahun lebih kerja dari pemberdayaan masyarakat dan terutama perempuan. Susah sekali membuat perempuan bicara. Masyarakat tidak pernah pertama itu kita hanya jalan dari mana supaya dia bisa ngomong. Tetapi ketika dia bisa ngomong, terus bisa lain. Jadi pada topik ini kita bicara tentang wirausaha, dan tadi kita tidak mendengar bahwa kita semua sudah punya usaha. Mengapa usaha ini harus perlu ada? Untuk mengatasi sebagai jalan keluar, mengatasi apa yang tadi sesi 1, sesi 2 sudah bicarakan. Kekerasan itu hanya bisa diatasi kalau kita berdaya, kalau kita kuat. Berdaya itu artinya pertama kita merasa kita mampu. Ketika kita merasa mampu, apa yang membuat kita mampu? Untuk berbuat loi. Mengapa saya bisa? Mesti di dompet itu ada. Kalau sedikit di dompet itu tidak ada, kita tergantung penuh kepada laki-laki, itu tidak bisa apa-apa, dia bawa pokok kita diam. Kalau menciptakan kita itu lengkap dengan akal dan budi, kita bisa berusaha untuk bisa hidup. Yang ada, kita belum menyadari bahwa kita bisa. Jadi pemerintah kita dunia berbicara tentang kesetaraan gender ini untuk membuat perempuan berani maju. Kita kalau jalan sendiri kita takut. Tapi kalau kita berkumpul bersama-sama, kita menjadi kuat dan kita bisa jalan bersama. Kita menjadi percaya diri, kita bisa maju bersama-sama. Seperti itu. Nah, supaya bisa maju bersama-sama, supaya bisa jalan bersama,
supaya bisa kuat, bisa percaya diri. Modal dapat sudah ada pada kalian. Masing-masing kalian sudah ada usaha. Perempuan yang tadi Madam ungkapkan, sekian banyak ribuan orang itu adalah perkara jumlah. Tetapi kalau ribuan orang kita bersama-sama share hal-hal baik ini, ribuan orang juga akan bisa selamat. Cara tentang kreativitas, tentang inovasi, pelaku-pelaku kita sudah ada, sudah memiliki. Dan contoh bahwa sudah memiliki adalah dengan usaha-usahanya sudah berjalan. Kemudian, karena pertimbangan-pertimbangan yang ada pada kita itu pertimbangan yang cenderung emosional, patokan pada rasa. Rasa itu karena itu kan berdasarkan apa kata orang, dengan orang bilang apa. Yang berikut, tantangan internal, kita juga memiliki rasa iba yang tinggi, rasa empati tinggi sekali. Kita bangga berusaha, bangga datang mengeluh. Akhirnya rencana yang tadi kita melakukan untuk buat ini itu terjadi lagi karena itu tadi empati yang berlebihan dan itu tidak dapat kita. Lalu yang berikut, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi itu? Nah, ini sebagai pengusaha kita wajib itu dan karena itu wajib hukumnya ketika pelaku usaha kita pengusaha itu wajib mencatat. Sebelum menutupnya, saya ingin dari Mawar Koperasi Mawar bisa berbagi testimoni sedikit kaitan dengan bagaimana koperasi wanita ini sebagai sumber untuk kami akses modal. Jadi akses dari koperasi usahanya lakukan di rumah tangga sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti kesempatan diskusi baru. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk itu. Saya tertarik pada pemaparan materi dari Ibu dan Haris. Yang pertama tentang 4 strategi pemberdayaan. Dalam bayangan saya, waktu didapatkan saya berpikir bahwa 4 strategi itu kalau dimiliki oleh setiap perempuan berarti tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu berkurang, bukan hilang, tapi akan berkurang. Dengan alasan dalam pikiran saya bahwa yang pertama tentang pendidikan. Kalau semua wanita itu mempunyai sumber daya manusia yang tinggi dan mantap dan ke sekolah, ya contohnya saya waktu saya dulu D3 tapi pendidikan mungkin ke-1, berarti sumber daya manusia untuk perempuan sudah baik, berarti tingkat kekerasan pasti semakin berkurang. Pendidikan tidak hanya pendidikan formal, tapi pendidikan yang formal juga penting. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang ketika diajar untuk duduk kumpul begini, ada pelatihan, kita dapat apa? Pada hari ini kan ngomong tentang tadi coba kalau boleh dengar undang-undang PPKS, kalau kedua orang tahu kan undang-undang PPKS nah kan, jadi kalau kita tidak duduk begini, ini bagian dari kita edukasi diri kita sendiri gitu. Terima kasih Mama. Jadi memang benar sekali pendidikan itu penting. Dari pendidikan kita juga nanti bisa oh ternyata ada yang buat apa namanya kue, mungkin kita bisa tukar-tukar telepon, nanti bisa saling berbagi pengalaman kayak gitu. Yang kedua juga tadi ngomong tentang kemandirian ekonomi, itu bagian dari kemandirian ekonomi seperti itu. Kalau perempuan tidak punya posisi tawar, kita bisa bilang tidak. Kalau kita tidak punya posisi tawar, kita pasti akan berpikir, aduh nanti beta kemana ya, nanti besok anak makan apa, kalau ada apa-apa dengan beta, kalau tiba-tiba besok suami jangan kasih tinggal beta, akhirnya kok hidup dengan kalau. Yang terakhir tadi betul juga dari statement Mama Ros bahwa kita harus berkelompok pada kita sendiri. Kalau jauh dengan orang dinas, ini pasti ini terus akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Akses adalah kalau
bisa akhirnya sama kayak gitu, masuk partisipasi kursi, potong duduk dan ini. Tapi yang tidak kalah penting adalah kontrol. Bagaimana kita bisa menyuarakan hak-hak kita. Anak-anak ini juga yang mama omong tadi itu memang banyak mau omong karena takut tidak ada bukti, apalagi kalau keluarga dekat serba salah. Tapi nah tapi kalau dibuka dari telepon, lalu telepon secara rahasia kasih tahu, baru turun investigasi dari atas, bisa kusonnya. Kalau bisa, ini bedanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan undang-undang yang lain. Keterangan saksi atau korban sama salah satu anak ya cukup. Sebelum kita lanjut, tadi sepertinya ibu-ibu bapak-bapak semuanya mendengar dengan sangat baik, terbukti dari antusiasme untuk memberikan pertanyaan. Karena kami sudah bertanya, sekarang giliran saya untuk bertanya lagi. Tapi ini nanti ada hadiahnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini itu dari materi-materi yang tadi sudah didengarkan. Apa tujuan dari pemberdayaan perempuan? Ya, langsung. Karena yang depan boleh maju dulu, simpan jawabannya, nanti saya minta jawabannya apa ya? Saya ada empat. Yang pertama akses, yang kedua partisipasi, yang ketiga kontrol, dan yang keempat itu jadi kalau orang-orang yang punya pengalaman menjadi korban kekerasan di masa kecil, terluka dan diobati, berpotensi melakukan kekerasan yang sama pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan, salam mereka, salam meriah bersama melindungi anak. Yang saya hormati Pak Mas Maru dari Alfa-Omega. Sebenarnya tadi Ibu Ruth bisa ikut di pertengahan, tetapi acara Zoom itu digeser karena saudara kita yang muslim mau sholat. Ya karena untuk hal-hal yang lain kita boleh beriman, tapi hal Tuhan dan mencari hal, jadi terpaksa mengalah juga bersama-sama dengan Bapak Ibu di akhir acara. Tapi dengan peningkatan kompetensi hari ini, saya percaya bahwa usaha kita tidak sia-sia. Terima kasih Pak Niko, Pak Habib, Ibu Esi, Dr. Esi di belakang, Ibu Habib, yang membantu sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi memang kegiatan ini direncanakan oleh bidang perlindungan perempuan untuk kerjasama pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pemberdayaan perempuan. Dalam hal gender, bapak-bapak, ibu-ibu semua mempunyai kemampuan asal diberikan kesempatan. Jadi saya pikir kegiatan hari ini dari 3 yayasan sangat baik untuk kolaborasi, bekerjasama dengan pemerintah, supaya kita tetap mempunyai kemampuan untuk menjalani pemberdayaan perempuan, menguatkan keluarga. Tidak ada yang bisa membantu kita saat ini kecuali persentase lebih banyak dari diri masing-masing, dari bapak, dari ibu. Untuk kita semua terima kasih untuk kehadirannya. Waktu yang terbuang hari ini tidak sia-sia karena banyak pembelajaran yang didapat, ada bertukar pikiran. Dan untuk Pak Niko dan teman-teman, terima kasih. Saya kiri dengan mengikuti kegiatan ini dengan resmi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam kebahagiaan. Bersama. Satu langkah lagi menuju harapan, mulai impian
tetes keringat, ada cerita perjuangan ini takkan goyah. Walau banyak rintangan menerpa, dengan cinta aku pasti bisa. Satu langkah lagi menuju harapan, tak akan pernah menyerah, karena ku kan sampai di puncak harapan. Menuju harapan, tak akan pernah menyerah, karena ku kan sampai di puncak harapan. Di setiap tetes keringat ada cerita, perjuangan ini takkan goyah. Walau banyak rintangan menerpa, dengan cinta aku pasti bisa. Dengan cinta aku pasti bisa.